Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membincangkan mengenai kenapa sih kalau ngaji atau berbuat baik pada umumnya sulit gitu ya, berat dan sebagainya. Contoh misalkan ngaji, baca Al-Qur'an. Padahal kan kalau dipikir-pikir, apa sih beratnya ngaji gitu? Hanya tidak sampai 1 kilo Al-Qur'annya juga, dan ya kertas biasa gitu, hanya berisi firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kertas itu sangat bernilai kan gitu. Kalau dibanding-banding dengan baca yang lain, baca koran lah, baik yang digital maupun yang fisik gitu kan baca biasa gitu, tapi kok berat gitu ya. Banyak orang yang tidak sanggup melewatkan 1 hari tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Nah, di dalam Al-Quran kita diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca isti'adzah atau ta'awudz. Bacaannya ada beberapa versi. Yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya sama ya, boleh yang mana saja. Intinya isti'adzah atau ta'awudz itu adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Jadi kenapa baca Quran itu sulit, berat? Karena dicintai Allah, diperintahkan Allah, dan akan tetapi tidak direstui setan, tidak disukai setan. Makanya pada saat kita mau baca Al-Quran atau berbuat baik pada umumnya, itu pasti dihalang-halangi, pasti digoda dan sebagainya. Juga karena memang sudah janji setan di surah Al-Hijr ayat 39-40 bahwa karena Allah sudah memutuskan bahwa setan ini sesat menyesatkan, maka aku akan goda manusia, gelincirkan manusia kiri kanan depan belakang, akan dijadikan indah dalam pandangan manusia sesuatu yang buruk. Jadi kalau berbuat kebaikan sulit, berat, susah, itu alarm bahwa memang benar-benar itu adalah sebuah kebaikan. Contoh misalkan ada orang yang mampu angkat barbel, angkat beban ratusan kilogram. Ada orang yang mampu main futsal, main bola berjam-jam. Ada orang yang mampu olahraga, kemudian begadang berjam-jam, luar biasa. Tapi dia tidak sanggup ngangkat tangan 5 menit untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ngasih dia sehat, yang ngasih dia kekuatan. Allahu Akbar. Itu tanda bahwa yang dilakukan adalah baik. Selain pula yang namanya keburukan itu atau nafsu itu menyukai hal-hal yang buruk-buruk. Kayak misalkan gini, kenapa ada orang yang romantis ke orang lain tetapi tidak romantis pada istrinya, tidak sanggup dia berbuat romantis pada istrinya. Dia gampang gombal ke orang lain tapi sulit, berat melakukan gombal kepada istrinya. Padahal istrinya adalah sah. Andai pun dia gombal, itu berpahala karena nyenangin hati istrinya. Tapi kok kenapa berat? Karena tidak disukai setan. Yang kedua, karena nafsu cenderung kepada yang buruk-buruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu cenderung kepada keburukan. Karena gombal kepada pasangan yang gak halal di luar pasangan kita yang sah, istri, itu buruk gitu. Satu. Yang kedua, itu ada nafsu.
Ada nafsu apa? Nafsunya adalah pengen disebut suami yang romantis dan juga pengen mendapatkan cintanya sebenarnya. Termasuk misalkan ada orang yang begitu baik kepada orang lain, berehan, dermawan kepada orang lain, tetapi kok kepada saudaranya, ke orang tuanya sekalipun, kok dia pelit gitu. Itu tidak aneh bahwa dia mengikuti nafsu. Yang kedua, pasti digoda setan, dihalang-halangi oleh syaitanir rajim laknatullah alaihi abadan abada. Kenapa? Karena kalau baik dermawan kepada istri, kepada saudara, kepada orang tua adalah berpahala yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dia baik ke orang lain gitu, itu ada nafsu. Nafsunya apa? Nafsunya ingin disebut dermawan, ingin disebut orang yang baik gitu. Jadi semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang buruk yang demikian yang sudah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semua, senang berbuat baik, senang memperbaiki diri, dan senang sibuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Seandainya kita terlalu sibuk berbuat baik dan melakukan perbaikan, maka kita tidak ada waktu untuk melihat keburukan orang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.